Oke, baik. Baru coba ibu periksa kalian. Biasanya kan kalian ini tidak bisa kontrol siang toh? Ya. Oke. Mantap ya. Bersih. Harus begini setiap hari. Harus bersih supaya kita juga belajar dalam kelas itu segar karena udaranya bersih toh? Iya. Baik. Nah, sekarang ibu absen, kalian punya hadiran karena tadi banyak yang tidak datang ya? Tadi alasannya apa? Sakit. Ada surat sakit tak? Ada pemberitahuan ke sekolah? Ada. Siapa-siapa yang tidak hadir ini hari? Bernike. Siapa? Bernike atau siapa lagi? Ada berapa orang? Hah? Yang tidak hadir? Alfa Omega Alfa sakit? Iya, sakit. Terus siapa lagi? Nandito. Eri. Sakit kan? Iya. Nama lengkapnya? Nanditoji. Nanditoji Majeverson Kurdo. Tadi siapa? Alfa? Eri. Terus siapa? Kristal Fernanda. Rika ini kan? Ya. Yang lain? Baik. Jadi hari ini banyak yang sakit, tidak ada keterangan lagi yang lain ya? Iya. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kita seperti biasa, sebagai orang yang beriman, kita harus membuka pelajaran kita dengan doa, memohon dukungan dan restu sehingga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ibu minta buka kelas untuk Oke. Baik teman-teman dan guru, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kita masih berdoa. Baik, terima kasih ketua kelas sudah membawa kita dalam doa. Nah, sekarang kita masuk di dalam materi kita. Hari ini pelajaran apa? Ekonomi. Terus kita membahas materi apa ini? Rupanya sudah tahu ya, karena kemarin kita sudah bersama-sama menyangkut materi kita tentang kelangkaan. Ya, seperti informasi apa saja yang berkaitan dengan kelangkaan. Sebelum itu kita menyanyi dulu, ayo supaya kita semangat sedikit, ya toh? Ini sudah adalah dari tadi ini tinggal bola-balik kelas. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Salah satu lagu wajib untuk Indonesia. Good. Oke. Siapa yang bisa bimbing ini? Lagu Indonesia Raya. Yang biasa kita nyanyi setiap hari Senin itu tahu pada saat upacara. Salah satu lagu wajib. Itu baru namanya NKRI. Ya toh? Ya, satu orang. Coba ketua kelas atau ada yang bisa? Lagu. Ini lagu Indonesia Raya. Maju. Palu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Oke, baik. Silakan duduk semua. Sekarang kita masuk di materi kita. Tadi kalian sudah jelaskan bahwa topik yang kita bahas pada pelajaran kita hari ini menyangkut kelangkaan. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu kelangkaan? Saya, Bu. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana terbatasnya sumber daya atau barang yang mengakibatkan kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Ya, berarti di mana kelangkaan ini merupakan suatu keadaan atau kondisi kebutuhan kita yang tidak pernah terbatas, sementara apa yang kita butuhkan itu terbatas adanya. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau kalian dulu ini ya. Sebelum masuk di pelajaran kita, ya, ini Ibu ada bawa coklat sedikit. Berarti yang tidak datang berarti mereka tidak dapat bagian. Kalian kan harus berubah dengan ini dulu. Biasa itu juga dulu seperti itu. Ini berapa harganya satu? 2.000. Ya? 3.000. Ya, ada yang bilang 2.000, ada yang bilang 3.000. Kalau gadung ini berapa? 6.000. Nah? 6.000. Siapa yang bisa menulis ini? 6.000. Ayo. Angka uang 6.000. Siapa yang bisa? Ke depan? Tulis di papan tulis. 6.000. Mata uang Indonesia berapa? Rupiah. Cara dengan angka? RP. Ekonomi. Hah? RP. Huruf 2, yaitu RP. Kalau dengan angka? Ah. RP. Hah? Kalau dengan angka? Ekonomi. Nol, ada berapa nolnya? Ekonomi, jangan bikin malu. Kalau rupiah itu kan nama mata uang Indonesia. Kalau dengan huruf yang menggunakan 2, yaitu dan P. Kalau angka? Bukan nominal uangnya. Siapa yang bisa? Ayo. Ini biasa malu-malu nih. Siapa yang bisa? Yang dapat ini. Coba. Ya. Coba maju ke depan. Bagaimana cara? Coba yang benar. Iya. Ini maksudnya apa? Mata uang kita kalau dalam hurufnya itu RP. Ini apa? Ini apa? Hah? Nominal. Nominal. Kalau ini rupiah. Ya, nyatakan dalam A. Oke, nanti sebentar ya. Hati-hati ya. Kita orang ekonomi ini, kalianlah sebagai generasi penerus untuk apa? Ya, sebagai pakar ekonomi. Ya toh? Kalau kalian belajar dengan baik, bisa juga ke depan, insya Allah kalian bisa menjadi menteri keuangan. Karena itulah orang ekonomi. Ya toh? Menteri keuangan itu apa? Hah? Iya, mengetahui semua tentang keadaan keuangan negara. Iya, baik. Nah, sekarang kita masuk di pelajaran kita kemarin pertemuan lalu kita membahas tentang ilmu ekonomi. Karena kita masih dalam satu bagian lanjutan materi kita. Nah, kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar tentang kelangkaan. Di mana kemarin sebelum kita masuk di pelajaran kita ini,
kita sudah interaksi di dalam WA group. Yang di share video itu, Iya. ya. Sudah nonton ke belum? Ya. Di situ tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Video yang di share itu. Aura? Tentang apa? Di video itu kemarin. Hah? Tadi berapa? Tidak nonton kan? Air bersih. Iya, itu salah satu contoh atau salah satu bagian kelangkaan yang kita alami, ya, alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan kita mempelajari tentang materi kelangkaan ini supaya kita bisa tahu masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Ingat tadi itu kelangkaan, di mana suatu kondisi apa yang kita butuhkan itu tidak dapat dipenuhi. Bisa juga penyediaan terbatas, ya toh? Bisa juga karena apa? Faktor penyebabnya. Keadaan geografis, keadaan alam itu kan tidak sama antara Papua, Sorong itu sekitar daerah Papua kita, atau pada umumnya Provinsi Papua dengan Papua Barat, tempat atau letak geografinya itu berbeda. Sehingga tujuan kita membahas tentang kelangkaan ini, di mana kita bisa mengetahui atau kalian bisa mengetahui apa dan bagaimana kondisi di sekitar kita. Lalu kita merumuskan atau apa yang kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut yang disebut sebagai apa? Solusi. Ya, itu tujuan pelajaran kita. Kali lalu kita sudah membahas tentang ilmu ekonomi itu, ya, ruang lingkup ekonomi, terus bagian-bagian dengan ilmu ekonomi, dan juga pengertian ilmu ekonomi menurut pandangan para ahli. Nah, ilmu ekonomi itu apa? Masih ingat toh? Ilmu ekonomi itu apa? Ya kan? Coba. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Artinya di mana dalam keadaan seperti demikian, macam seperti yang kalian lihat di video itu tentang kelangkaan, salah satu contoh ya, di mana kelangkaan itu. Bagaimana upaya-upaya kita agar supaya kita bisa mendapatkan dan bisa mengkonsumsi air itu. Apalagi ini berkaitan air itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan, ya, bahkan kebutuhan yang sangat vital, ya. Dalam artian segala sesuatu kegiatan kita itu harus membutuhkan air. Untuk memasak saja harus membutuhkan air, ya toh? Seperti itu. Kalau seperti itu, kira-kira upaya yang kita lakukan, apa solusi yang kita lakukan kalau keadaan air? Apalagi kita di Kaimana ini, di mana kesulitan sekali dalam menyangkut air bersih, pada umumnya air. Menurut pendapat kalian, solusinya seperti apa? Apa yang dilakukan? Upaya-upaya yang dilakukan apa? Solusinya itu seperti kali sendiri Bu, sama tadah air hujan itu. Iya. Walaupun air hujan ini tidak masuk dalam golongan air bersih, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita mengkonsumsinya dengan cara apa? Di rumah masing-masing. Ada yang bisa saring, ya toh? Saring berlapis-lapis. Karena memang keadaan alam kita terbatas untuk air ini, ya. Kita lihat kita berada di bawah kaki gunung, laut, tidak mungkin kita mengkonsumsi air laut. Betul tidak? Betul. Ya, jadi di mana solusi setiap rumah itu seperti teman kita menyampaikan, setiap rumah itu menggali sumur, memanfaatkan halaman depan rumah untuk menggali sumur. Tetapi kadang kalau kita yang tinggal di daerah rawa, airnya itu merah.
Nah, bagaimana supaya kita tetap mengkonsumsi air, ya kita harus punya kreatif supaya bisa digunakan. Baik, yang berikut kita lanjut di tujuan dan juga kompetensi dalam pelajaran kita hari ini. Kita baca sama-sama ya. Ya, ini kompetensi dasarnya. Coba baca. Kompetensi dasarnya. Dari indikator. Ya, kalau di bagian kompetensi dasarnya apa? Di situ. Mendefinisikan konsep ekonomi. Lalu di indikator pencapaian kompetensinya. Mendalam definisi permasalahan ekonomi atau keuangan. Terus. Lalu. Mengidentifikasi masalah ekonomi dan biaya peluang. Lalu. Menemukan permasalahan ekonomi dan menganalisis penyelesaiannya solusi data yang diperoleh. Ya, inilah indikator pencapaian untuk kita, ya, khususnya kepada kalian. Lalu yang berikut, apa tujuan dari baca tujuan pelajaran kita hari ini, ya. Pelajaran yang kita gunakan hari ini adalah project, ya, problem project based learning, ya, di mana kita menelusuri, menggali informasi apa saja tentang kelangkaan, lalu kita menganalisis penyebabnya dan juga solusi dalam masalah yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan harapan kalian dapat apa? Poin pertama. Memahami definisi permasalahan ekonomi atau keuangan. Yes, lanjut. Menganalisis atau menelitikan faktor-faktor yang menyebabkan masalah ekonomi atau keuangan. Yes, lanjut. Menggali informasi permasalahan ekonomi dan menganalisis cara atau solusi dalam mengatasi masalah ekonomi. Lanjut. Menjadikan hasil penelusuran informasi mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasi masalah ekonomi atau solusi. Ya. Nah ini, kalian lihat gambar? Gambar apa kalian? Jual Pasar. Terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Iya. Ini apa lihatnya di situ? Nah, semua ini merupakan semua tadi di dalam gambar yang kalian lihat ada yang pertama, ada yang beternak, ada lagi yang ke pasar, ada yang ke sawah, ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Baik, nah kita lanjut. Kalian sudah tahu tadi manfaat dari pelajaran ekonomi dan juga tujuan dari pelajaran ekonomi kita. Sekarang masuk di dalam pelajaran kita, diskusi kita yang ibu sudah share kemarin di WA itu toh? Kalian sudah laksanakan? Ya. Sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita sekarang masuk di dalam kegiatan kita. Toh? Ibu sudah
tentang apa? Mencari informasi tentang kelangkaan dan juga bagaimana solusi untuk mengatasi kelangkaan. Sekarang kembali ke kelompoknya. Baik, kelompok satu. Bertanggung jawabkan. Hasil kalian itu bertanggung jawabkan masing-masing. Jadi ketua yang perwir setiap kelompok itu kan tahu tanggung jawabnya masing-masing. Sudah? Kemarin kita sampaikan mulai kegiatannya jam berapa? Jam 3. Selesai jam berapa kemarin? Jam berapa? Masing-masing ya? Masing-masing ya kemarin? Oke, baik. Jam 3. Sudah siap? Sudah? Di sini sudah ada? Sudah siap? Sudah siap kah semuanya? Sudah. Ya, nanti bisa presentasikan. Kelompok 4. Kalian sudah? Sudah. Baik. Kita presentasikan kelompok siapa duluan? Kan ditentukan, kan? Hah? Berarti sudah siap semuanya? Sudah. Kita berdiri saja dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi, kelompok yang lain mohon dengar apa yang disampaikan dari kelompok yang lain, amati ya, terus kalian konsentrasi dengan ini. Ibu harap kerjasamanya supaya kita bisa efektif ya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini adalah lembar kerja kami dari kelompok 1. Di sini produk yang kami pilih adalah minyak goreng. Dan penyebab kelangkaan minyak goreng adalah persediaan atau stok minyak goreng yang sangat terbatas. Terus kemampuan produsen atau pedagang di Kaimana untuk membeli minyak di Pulau Jawa juga terbatas atau modalnya terbatas seperti itu. Karena harga minyak goreng di Pulau Jawa juga sangat mahal. Dan dampak terhadap ekonomi adalah masyarakat tidak mampu membeli minyak goreng karena harga yang sangat mahal. Kemudian penjual gorengan terancam tutup dan yang bisa berpengaruh pada penghasilan mereka. Terus barang yang lain ikut berpengaruh, jadi harganya naik seperti itu. Dan menurut kami solusinya adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia oleh alam seperti mengelola buah kelapa menjadi minyak goreng sebagai pengganti minyak goreng kemasan. Dan di sini ada proses pengelolaan buah kelapa menjadi minyak. Ini. Dan di sini sudah ada minyak kelapa yang sudah diproses tadi itu. Jadi ini bisa menjadi pengganti minyak goreng seperti itu. Terima kasih. Berarti itu dilakukan oleh masyarakat. Iya, masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Nah, di sini kita secara sesama sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1, hasil informasi
Lalu di sini dari hasil presentasi teman kita kelompok 1, Ibu memberikan waktu. Ada yang bertanya dari kelompok yang lain atau siapa tahu ada solusi lagi selain dari itu? Coba masukkan. Ada solusi lain atau ada yang bertanya? Ada? Coba. Saya dari kelompok Contohnya kelompok 1. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa penyebab utama sehingga terjadi kelelahan terhadap minyak goreng di Keimanan? Apa penyebab utama? Penyebab utamanya? Penyebab utama sampai keadaan minyak goreng di Keimanan itu bahkan sama sekali tidak ada ya. Itu termasuk juga itu kemarin itu cerita. Penyebab utamanya sehingga penyediaan di pasarnya terbatas. Ya, untuk pendapat kalian kan sudah ini tadi sudah tahu. Ya, boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penyebab utamanya adalah terbatasnya minyak goreng di Pulau Jawa dan harganya juga sangat mahal, sehingga berpengaruh terhadap stok minyak goreng di daerah kita. Karena minyak goreng yang kita gunakan di daerah kita itu minyak goreng dari Pulau Jawa yang dikirim melalui kapal seperti itu. Terima kasih. Ya. Ada yang lain lagi? Ya? Yang lain? Ada lagi? Tidak ada? Berarti kita lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Baik, ini hasil daripada diskusi kami mengenai kelangkaan. Jadi produk atau komoditas yang kami ambil yaitu beras. Penyebab kelangkaannya adalah terbatasnya sumber daya alam seperti lahan untuk membuat sawah di Keimanan tidak ada. Yang kedua yaitu
yang disampaikan salah satu tadi itu beras, ya, terjadi pada tahun 2000. Semua barang kan karantina sampai masyarakat yang lain itu buat stok menyambut beras sehingga yang lain tidak dapat. Toh? Baik, ada yang bertanya? Melaju sampai tidak memberikan kesempatan untuk bertanya. Ada yang bertanya dari kelompok lain untuk ini? Hasil ya, hasil informasi yang diungkapkan oleh teman kita di kelompok 2. Yang lain ada yang bertanya? Oke. Kelompok 3, kalau itu kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan komoditas yang kami ambil adalah ayam atau pendakian. Produk atau komoditas ayam pendakian. Penyebab kelangkaan stok ayam daging di Kaimana sangat terbatas. Tidak ada peternak ayam daging di Kaimana. Tidak ada bibit atau induk ayam daging yang tersedia di Kaimana. Dampak terhadap ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan atau daging ayam, maka harus didatangkan dari luar daerah Kaimana dengan menggunakan kapal. Harga daging ayam mahal. Masyarakat yang menjual makanan Siapa yang bilang baik? kesulitan untuk menentukan harga makanan dan produksinya. Masyarakat pedagang daging ayam mengalami kerugian, pemasukan berkurang. Menurut pendapat kami, solusinya pemerintah harus turun tangan untuk melihat kondisi ini, seperti mencari tahu informasi daerah yang menyediakan ayam dagingnya. Banyak lalu bekerja sama dengan mereka untuk menyalurkan ayam daging ke Kaimana. Masyarakat mengolah bahan makanan lain sebagai pengganti. Pemerintah melalui Dinas Peternakan menyediakan bibit ayam daging sehingga masyarakat dapat memelihara ayam daging sendiri. Baik. Itu saja. Baik, kita beri tepuk tangan kepada mereka mendapatkan informasi salah satu produk yang langka yang terbatas sedianya di pasar sebagai tempat interaksinya kita untuk menjual dan membeli kebutuhan pokok kita, yaitu ayam pedaging atau ayam PS. Ya, kalau kita disebut di sini kan ayam PS. Toh, ayam PS itu adalah ayam pedaging, di mana dampaknya berpengaruh kepada masyarakat kita yang melakukan kegiatan usahanya di warung-warung makan, ya, lebih khususnya itu Salapan atau rumah makan Padang, ya. Lalu yang berikut, solusi. Menurut kalian solusinya adalah seperti apa? Pemerintah harus turun tangan untuk melihat kondisi seperti mencari tahu informasi daerah yang menyediakan ayam dagingnya. Banyak lalu bekerja sama dengan mereka untuk menyalurkan ayam daging ke Kaimana. Ya, di mana di sini karena ini adalah menyangkut masalah yang sangat besar, oleh karena itu pemerintah harus turun tangan, ya, turun tangan untuk mengatasi masalah ini agar supaya masalah ini bisa teratasi. Ya, pintar sekali, ya. Di mana di sini pemerintah melalui apa tadi? Melalui informasi atau informasi. Ya. Dengan apa lagi? Dengan apa lagi tadi? Masyarakat mengolah bahan makanan lain sebagai pengganti. Terus apa lagi? Pemerintah melalui Dinas Peternakan menyediakan bibit ayam daging sehingga masyarakat dapat memelihara ayam daging sendiri. Oke, baik. Di mana di sini pemerintah
memelihara sendiri. Sehingga kita tidak tergantung selalu dari tempat lain. Karena memang penyaluran tentang kebutuhan kita, pada umumnya kebutuhan kita itu berasal dari luar. Ya, tidak tergantung. Kalaupun tergantung tidak 100%, ya. Setidaknya ada usaha-usaha oleh masyarakat sendiri untuk mengantisipasi, ya, keadaan demikian. Baik, tepuk tangan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kelompok berapa sekarang? 4. Silakan waktu dan kesempatan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membaca hasil diskusi kami, yaitu produk atau komoditas bawang. Penyebab atau kelangkaan adalah stok bawang yang dijual di Kalimantan terbatas. Tidak adanya petani bawang di Kalimantan sehingga penyediaan bawang harus didatangkan dari luar daerah Kalimantan. Dampak terhadap ekonomi adalah harga bawang naik di pasar, yaitu 70.000 sampai dengan 80.000 per kilogram. Masyarakat kecil tidak mampu membeli bawang sebagai salah satu kebutuhan bumbu utama. Menurut pendapat kami, solusinya adalah pemerintah harus turun tangan untuk mengendalikan kondisi ini dengan mencari tahu informasi daerah yang menyediakan petani bawangnya banyak, lalu menjadi kerjasama untuk menyalurkan bawang di daerah Kalimantan sehingga kebutuhan akan bawang terpenuhi dan dapat menekan harga bawang menjadi normal kembali. Baik, itu yang dikemukakan oleh teman kita dari kelompok 4, di mana hasil dari informasi mereka yang mereka temukan adalah bawang. Betul tidak? Tidaknya kan di rumah kalian bisa dengar orang tua, toh? Apalagi kalian ini semangat sekali makan sambal. Sambal itu kalau tidak ada bawang itu pasti banyak ngomel, toh? Yang paling harus makan apa? Gorengan itu? Kalau tidak, kita di sini kan biasa makan gorengan, kalau tidak ada sambal berarti bagaikan cinta tanpa berasa. Lagi sampai. Oke, baik. Ini segera berjalan ya. Sampai pulang biar langsung. Ingat itu bunga pepaya itu, ya. Bunga pepaya dari papare. Patah hati itu lebih parah dari sakit gigi. Belum saatnya. Oke, baik. Mari kita. Luar biasa, ya. Luar biasa. Kalian sudah bisa bertanggungjawabkan dari hasil kerja kalian. Ya, hasil kerja kalian menghargai itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, karena ini proyek di luar jam kerja. Adakah kendala yang kalian alami pada saat melakukan kegiatan ini? Hah? Kendalanya apa? Kendalanya tuh beberapa teman yang tidak punya HP, jadi agak susah gitu buat komunikasi. Dan jangan itu apa mereka datang sekolah hari ini? Kak? Takut ketahuan, kak? Yang lain kendalanya apa? Hah? Ya? Sama kak? Ya. Baiklah. Jadi di mana
kalian sampaikan itu merupakan bagian dari apa yang ya tidak ya. Dengan begitu harapan kalian sudah mengungkapkan tadi mulai dari pemerintah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat luas, dengan harapan kalian di sini ya untuk mengatasi hal itu kalian harus peduli dengan cara kalian. Apa yang kalian sampaikan ini berharap dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat. Kita ini adalah penduduk Kalimantan, maka kita juga yang berperan untuk keadaan di daerah kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Apa yang kalian kemukakan hari ini bukan hanya teori belaka, tetapi Ibu berharap kalian bisa wujudkan di dalam kehidupannya. Nanti pada saat kalian ada kakak kalian yang bekerja di bagian pemerintahan, sampaikan ini karena kita punya kebebasan untuk menyampaikan untuk kebaikan daerah kita. Kita jadi sebelum kita masuk ke kita jadi kalian bilang nanti siapa kita? Anak semansa, ya. Siapa kita? Anak semansa sampai 3 kali. Terus anak semansa jawabannya apa? Pasti cerdas. Yes. Ingat? Siapa kita? Anak semansa. Sampai 3 kali. Kalau ibu bilang anak semansa pasti cerdas. Yes. Oke. Sudah tahu tak? Begini juga boleh, begini juga boleh. Oh ya, siap. Yes. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Anak bangsa. Tepuk tangan. Oke. Baik, kita sudah panjang lebar tadi. Sekarang Ibu berikan ya soal kepada kalian, kerja saja ya. Kerja ini sebagai evaluasi sejauh mana kalian memahami tentang pelajaran kita hari ini ya. Ya, tulis nama. Oh iya, sorry. Tulis nama ya di depan. Ya, di atas saja nama kalian. Oh, astaga, aduh, terlalu ganteng di antara Paling ganteng. iya, paling ganteng di antara yang cantik-cantik. Kalau di sini itu paling cantik semua. Oke.
diambil. Mana ini? Sudah nama kelompoknya? Tunggu. Kelompok 4. Sudah kumpul semua? Apa kuliah dan jendela? Oh iya, ini tadi siapa tadi? Hah? Ini sudah bonus 1, nanti bapak bagi dengan teman. Baik, madam kita hari ini sudah selesai. Sampai sini nanti kita lanjut ke pertemuan tentang biaya peluang. Ya, untuk menutupi mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Baik, ucapan terima kasih karena Tuhan yang Maha Kuasa sudah membimbing kita sampai akhir pelajaran kita. Ya, satu orang duluan. Coba, Nona.